Selamat malam Jebret Tim. Hari Senin udah pasti dong. Ada DPI Live dan ada Nesa yang akan bacain komen-komen kalian. Makanya boleh banget hari ini kalau kalian mau nyawer ya, nanti akan Nesa bacain. Dan hari ini ya kita akan bahas laga-laga krusial. Apalagi kemenangan krusialnya buat Liverpool demi memimpin klasemen. Nah, tapi main sampai mau jadi 100 menit ini wajar gak sih pertanyaannya? Kalau kita lihat ya dari awal musim emang yang namanya extra time ini udah apa ya, udah sering banget, udah mulai panjang-panjang. Biasanya tuh di atas kurang lebih 5 sampai 9 menit ya Jebret Tim. Jadi fans-fans yang protes nih, buat kalian yang protes, kok sekarang extra time-nya lama-lama sih? Coba mulai dibaca lagi data-datanya ya. Kenapa bisa extra time sampai panjang-panjang kayak gitu? Apalagi ini udah mulai dari hajatan bola dunia kemarin panjang-panjangnya ya. Tapi kayaknya akan lebih afdol akan kita bahas sama pandit-pandit kita. Nah tadi kalau gue sore macet-macetan di jalan dengerinnya dia siaran. Hari ini malam siarannya sama dia. Ini kesempatan lo terakhir mendengarkan gue siaran minggu-minggu ini. Tapi kita bahas balik lagi di kita di sini barengan Mas Aryo dan juga ada Coach Justin. Yes, yang kita akan bahas pertama adalah tentang Liverpool. Tapi sedikit juga menyinggung ini emang dari hajatan bola dunia kemarin extra time memang udah panjang kan. Ya, Coach Mas Aryo ya. Ini emang udah peraturannya emang gitu ya. Sekarang udah wajar 5 sampai 9 menit, 10 menit itu wajar ya Mas Aryo. Iya, sekarang kan kayaknya 7 tuh udah standar ya. Iya. Maksudnya kita udah nggak pernah lihat lagi tambahan 2 tuh jarang banget, kecuali mungkin timnya udah unggul jauh gitu. Tim udah unggul jauh ya nggak mungkin ada nggak mungkin ngejar lah dalam waktu dekat, ya udah 2 menit diselesain seperti itu gitu. Yes. Cuman kan sekarang wasting time itu udah langsung masuk, protes segala macam tuh sekarang langsung ditambahin. Langsung dihitung ya. Iya, jadi kayak gitu-gitu tuh bikin akumulasi waktunya jadi panjang. Ya, jadi emang wajar antara 5 sampai 9 menitan. Nah, kita bahas Liverpool nih. Coach udah ini banget nih kalau bahas Liverpool nih kita ya. Sebelum ke pertandingan MU City, tapi gue pengen ke Liverpool dulu ya Nes kita ya. Bermain lawan Nottingham Forest hampir aja kehilangan 3 poin tuh. Akhirnya di menit-menit akhir Darwin Núñez. Yes. Tapi ngelihat dari sisi permainan Coach, gimana Coach dan juga Mas Haryo ngelihatnya? Karena konsistensi menang oke menang. Tapi kalau lo ngelihat dari 3 pertandingan deh, final, Piala Carabao, kemudian juga FA Cup anak-anak muda dan juga Liga Premier Inggris kemarin. Ini gimana lo ngelihatnya merangkum pertandingan Liverpool di 3 match ini, Coach? Cuma Liverpool lagi wangi aja. But that's okay karena banyak yang cedera ya. Banyak pemain inti yang hilang lah. Terutama Salama Jota. Cuman Liverpool ini kan sekarang mereka punya defense yang cukup bagus sama depan yang bisa cetak gol. Hanya pada saat depannya stuck kayak kemarin, ada aja momen di mana mereka bisa cetak gol. Emang lagi wangi aja. But that's football, that's okay aja. Cuman gue melihat lu nggak akan bisa main ngandelin wangi terus tiap match. Nanti akan ada turunnya. Apa yang membuat strateginya klub nggak jalan? Kan pasti nggak yang diharapkan oleh klub secara permainan. Kualitas pemainnya, sesimpel itu. Kalau Mas Aryo ngeliatnya gimana? Ya, ketika lo nggak ada salah ya mungkin kalau yang lain yang masih bisa fit, lo kan bisa silih berganti menjadikan peluang menjadi gol gitu kan. Lo sekarang nggak ada Jota, Salah juga nggak ada, pemain-pemain yang secara kontinu bisa cetak gol gitu. Ya, betul. Ini kan mereka bisa cetak gol juga, Luis Diaz bisa cetak gol, Darwin Núñez bisa cetak gol, tapi kan bukan secara day to day mereka bisa mencetak gol. Walaupun belakangan Núñez gua harus akuin jauh dibandingkan ketika terutama di musim pertamanya. Ada aja kontribusinya yang bisa peluang yang dia bisa ciptain menjadi gol. Dan yang gua apresiasi dari Liverpool ya mereka tim yang Champions material kan seperti itu. Tim yang main gak bagus tapi end up-nya bisa menang. Kayak United ketika era Ferguson emang selalu main bagus kan enggak juga. Tapi ketika mereka harus menang, ya mereka menang. Lawan tim di atas kertas mereka harus menang, ya mereka menang. Lawan Bolton lah zaman dulu lah. Ya. Tim-tim yang seperti itu mereka di atas kertas harus menang 1-0, menang 2-1. Yang penting mereka bisa mencatatkan kemenangan lawan tim-tim itu. Kalau kalah ya itu calculated loss lawan tim-tim yang memang ada potensi mereka mengalami kekalahan gitu. Nah, Liverpool sekarang mereka berada di level itu menurut gua. Main gak bagus, main gak nyiptain peluang tapi gak bisa cetak gol, tapi ujung-ujungnya mereka bisa meraih kemenangan. Nah, mereka sekarang ada di level itu. Dan para pemain yang dipercaya untuk bisa melakukan itu,
entah pemain-pemain muda tadi yang lo bilang ketika di 3 pertandingan itu mereka dipakai, mereka bisa kontribut berupa gol, terutama di Piala FA kemarin. Dan kemarin giliran Darwin Nunes yang ngebuktiin lagi. Ini kan kalau kita bilang dia pemain flop, ya menurut gua ya nggak juga. Dia kontribusi golnya di musim ini. Flop dengan 70 juta, itu flop. Ya, Terlalu sedikit kontribusinya dengan 70 tapi juta. harus lihat kontribusi dia 25 gol, 14 gol, 11 asis. Dan ini dia ciptakan dalam Enggak, gue nggak setuju kalau lu hanya bicara data. Lu harus 14 gol itu dari dalam berapa pertandingan? belakangan ini dia selalu mencetak. Belakangan ini iya, ya, kan gua tapi bilang. satu musim itu bukan cuman 2-3 pertandingan Iya, terakhir. Tapi kan belakangan ini yang dia diharuskan hadir di lapangan. Betul, untuk bisa gue memberikan setuju. kontribusi Cuma lu untuk- nilai pemain kan bukan flop atau tidak, bukan dalam beberapa pertandingan terakhir. Oke, gue compare sama Saka. Ya. Saka kontribusi golnya 28. Kalau kita bilang Saka bagus, dari Indonesia cuma beda 4 kok. Beda 3, 28 sama 25. Itulah kenapa lu harus lihat dalam berapa pertandingan dia melakukan itu. Tapi Iya. kalau Jumlah dikomparasi sama- Sakanya maksudnya- jauh lebih banyak jumlah matchnya yang di mana dia Maksudnya cetak gol. dibandingkan dengan Saka, maksudnya kalau Saka kan kita bilang ini pemain bagus. Iya. Tapi kontribusinya, gol dan asisnya mirip sama Nunes. Kenapa Nunes nggak bisa dibilang bagus, 25, Saka 24. Yang paling jauh emang Ya, kontribusi. kenapa lu nggak sebut? Kenapa lu hanya sebut jumlah golnya? Lu tidak sebut dalam berapa match? Ya pokoknya sampai Loh, saat nggak bisa ini. gitu dong. Loh, Saka kan juga sampai saat ini yang gue compare. Ya makanya gue tanya, Sampai Saka momen dalam ini. berapa match melakukan gol dan Mungkin lebih golnya? banyak permainannya dibandingkan. Exactly. Lebih banyak permainannya dibandingkan. Inilah kalau lu cetak 5 gol dalam satu pertandingan atau 1 gol dalam 5 pertandingan, lu bisa kontribusi 15 poin. 5 gol dalam satu pertandingan hanya 3 poin. Ya, That's the difference. Ya 5 gol yang diciptakan oleh Haaland dalam 2 pertandingan. 5 gol dan 5 gol lagi. Satu pertandingan lagi 4 gol. Tapi kan kita bilang dia pemain yang bagus kan. Karena dia tahun lalu udah terbukti, Nunes Enggak, belum terbukti sama maksudnya sekali. Gue komparasinya dalam rentang sekarang. di musim ini gitu. Di musim ini. Di musim ini Di musim ini enggak, sampai termasuk bulan flop. Bukan sampai bulan ini. Flop itu dalam arti karena dia nilainya 70 juta. Kalau dia tapi- nilai 30-40 it's okay. Ya mungkin ekspektasi orang mungkin dia akan menjadi bomber seperti Luis Suarez. Iya, Cuman kan karena harganya iya, betul. Cuman kan bisa aja dia menjadi Roberto Firmino, pemain yang nggak nyetak golnya nggak banyak, tapi kontribut pada timnya banyak, involve in game-nya lebih banyak gitu. Nah Nunes mungkin involvement dalam permainan pendeknya bersama trio Mane sama Salah itu Jauh nggak- sama Firmino jauh. lah. Tapi ya itu gue bilang tadi jumlah gol dan asisnya itu beda dikit sama pemain yang kita bilang bagus. Ya. Yang paling outstanding ya memang si Haaland. Justru di DP ini kita harus mengedukasi. Lu nggak bisa lihat hanya dari jumlah gol. Lu harus lihat dalam berapa pertandingan. Lah iya, cuman Di kan situlah bisa memberikan kontribusi. Dia kalau main memang ada beberapa part di mana dia banyak wasting chance. Ya. Tapi Exactly. ada part Nah, itu juga. harus lihat juga dong. Lah iya, cuman kan kalau kita akumulasi semuanya, end up-nya, ujungnya dia bisa memberikan kontribusi berupa 25 gol, 14 gol 14 gol dan dan juga 11 11 asis. Dan itu membuat Liverpool ada di puncak klasemen sekarang dan lolos juga ke Europa League dan juga juara itu dan juga FA Cup, mereka juga sampai melaju. Jadi kontribut itu ya di semua pertandingan. Gue rasa banyak fans Liverpool nggak setuju kalau target Liverpool itu European League. Tahun lalu Ya, memang kan Liverpool mereka- itu gagal. mereka Dia kan masuknya Nunes di tahun lalu Eropa juga juga. main. Kalau dibilang adaptasi oke, fine, adaptasi. Sampai kapan adaptasinya? Ya ini kan pelan-pelan udah bisa masuk. Ya kita lihat ke depannya. Musim Gua- kemarin gua sih kontribusi nggak yakin. golnya dia ada di 14. Nah, lu sebut lagi kontribusi, tapi lu tidak sebut dalam berapa Lah iya, pertandingan. maksudnya gue compare aja musim lalu itu Ya. cuma Nggak, kenapa lu nggak 14 sebut atau dalam berapa 15? pertandingan? Lu kan jurnalis yang berdasarkan data. Ya kan sepanjang Kenapa lu musim. tidak sebut dalam berapa pertandingan di mana dia cetak gol? Karena itu penting untuk kontribusi seorang pemain. Ya sama aja ya, kayak gue tadi gue bandingin Saka sama pun Saka. lu juga sebut berapa pertandingan? Ya sampai sekarang 20-an pertandingan juga yang dimainin sama-sama si Nunes. Ya enggak, dalam listen, coba denger. Gue bilang dalam berapa pertandingan dia cetak 14 gol itu. Itu aja yang gue tanya. Ini komparasinya berarti di satu musim ini ya, di Iya, musim sepanjang- ini, sepanjang mulai dari musim. musim ini No, di it- Premier League. Iya, dalam berapa pertandingan sekali Premier League lagi. berarti Sampai kan gue udah harus pekan- ulang 4 kali, nggak ada yang jawab. Pekan 20
27. Maksud lo kan kalau dia bisa cetak gol itu dalam setiap pertandingan, maksud lo itu lebih Iya, konsisten 14 kan? itu dalam berapa pertandingan di situ kita bisa lihat kontribusinya. Ya iya, cuman kan kalau kita lihat secara overall kan dia bisa mencetak gol ini dan ikut membantu Liverpool ada di puncak klasemen. Oh Itu iya, gua bilang iya. sebuah nilai yang Dalam jauh. berapa pertandingan gue setuju. Cuman kita nilai pemain kan nggak dalam berapa pertandingan, kan dalam satu musim. Yes, concernnya Koci di sini sebenarnya Koci setuju kontribusi yang diberikan ada. Iya. Tapi menurut Koci dengan harga yang 70, Nunes punya, iya, betul. Nah kita serahkan ke Jebretti Betul. Menes ya. Iya, betul, Menurut kita lo tanya. gimana? Lo tim Mas Haryo apa tim Koci? Lo setuju Nunesnya flop dengan harga segitu, kontribusinya segini tuh flop atau enggak? Kalau menurut Mas Haryo dengan harga segitu dengan kontribusi yang diberikan oleh Nunes sekarang itu perkembangan dari musim lalu di musim ini jauh banget lebih meningkat dan juga punya kontribusi lebih gitu kan. Karena kalau lu cetak 14 gol cuma dalam 3 pertandingan, yang lu lihat hanya jumlah gol, ya kan kocak kalau dibilang kontribusi. Dia cetak dalam lebih banyak pertandingan, tapi jangan terlalu fokus ke data aja Ya, gitu loh. dia paling banyak cetak gol kan 2 gol. Ya, 2 Itu gol pun dalam satu pertandingan. Lawan Newcastle di bulan Agustus sama di bulan Januari kayaknya cetak 2 gol. Sisanya 1 gol, 1 gol, 1 gol. Ya. Artinya dia tetap kontribut di pertandingan-pertandingan. Terus lu yang juga cukup. harus lihat ini gol lebih dalam lagi. Lihat gini gol pertama atau kelima. Ngaruh juga. Ya dong. Gol pertama selalu penting. Kalau lu udah unggul 3-0, lu cetak gol 4 kelima 3-0 semua tim akan bermain lebih lepas. Orang nggak ngelihat ke situ. Yang lawan That's Newcastle why sih 2 gol, lu- 2 kemenangan Newcastle Ya. ya, yang dia kalah. Lu harus ngelihat seberapa berat kontribusinya itu. Kalau lu bicara striker yang top ya, Vlahovic contoh. Vlahovic sekali nggak main lawan Udin langsung kalah. Walaupun kemarin dia kalah karena miss 3-4 chance lah. But it happens, ngerti nggak? Tapi kalau lu harus lihat, kalau lu udah unggul, ya lu tau lah sendiri lah, kalau tim udah unggul 3-0, ya mainnya lebih lepas semua, ya kan? Untuk cetak gol lebih gampang. Yang sulit adalah atau pada selalu tertinggal. Gol Van Dijk, nggak cetak banyak gol, tapi penting semua golnya Van Dijk. Kayak kemarin berarti Nunes sebenarnya penting golnya pada Kemarin iya, penting banget. Kalau itu 3 poin. Yes. Nah, gol-gol kayak gini itu harus dilihat berapa kali dia melakukan itu. Jadi terlalu gampang untuk lu hanya nilai jumlah gol. Kalau lu jumlah gol kita nggak perlu siaran DPI karena penonton juga bisa ngelihat jumlah golnya berapa. Yang kita harus jelaskan di sini adalah kapan dan gol keberapa dalam berapa pertandingan. Di situ kita bisa menilai. Ya, tapi kalau kita lihat dari ekspektasinya Jurgen Klopp di beberapa wawancara, dia happy banget sih coach Happy, karena dia nggak punya banyak pilihan. Iya, dia happy dengan kontribusinya Nunes sejauh ini gitu. Betul, iya. Berarti itu cukup dong, Enggak, overrated. bentar. Oh. Sekarang gue tanya. Do you think kalau dia cetak 5 gol dia bilang nggak happy? Ya, happy Nggak juga sih. mungkin, Iya. makanya. Apalagi 14 gol. Jurgen Klopp happy dengan Nunes karena dia punya Jota, cetak banyak gol, happy juga. Sebut satu pemain yang katrok di mana Jurgen Klopp nggak happy. Happy semua. Iya dong. Ya. Jadi sebisa percaya apa kita? Nggak ada satu pelatih dengan dengan Anthony aja juga happy. Nggak mungkin dia disikat. Ya kan? Di depan media. Di depan media, depan publik. Ujung-ujungnya berapa match nggak dimainin terus sebagai starter. Kemarin dimainin sebagai sub karena nggak ada pilihan. Oke, berarti ada ini nggak sih Mas Haryo? Ada satu barometer khusus nggak pemain dibilang berkontribusi atau enggak gitu? Apakah ya tadi? Ya Apakah itu yang Ya. gue sebut ya, tadi. ada patennya nggak sih di? Ya itu yang gue sebut tadi. Kalau gua sih melihatnya, ini kan striker. Ya, Striker dicari apanya sih? Ya dia mencetak golnya dong. Mencetak. Setuju. Ya kan parameter Betul. striker tajam atau enggak ya mencetak golnya. Selain mencetak gol ya memberikan assist. Yes. Itu yang diberikan oleh Harry Kane juga. Dia bisa mencetak gol banyak, dia bisa mencetak assist juga. Pemain yang cukup lengkap. Haaland tadi gue bilang kontribusinya 34, 28 gol dan juga 8 assist. Ya. Ini pemain bisa memberikan assist juga. Kadang-kadang kan ya golnya juga gol pelengkap dalam artian gol ketiga, keempat, kelima dia bisa cetak gol cukup banyak. Tapi kan kita melihat dia sebagai pemain yang luar biasa bagus gitu kan karena jumlah golnya itu. Wasting chance-nya Haaland jauh lebih sedikit dibanding Nunes. Oh no. Haaland lebih banyak wasting chance-nya Ya. kita bicara IPL ya. di IPL lebih Di banyak IPL players lebih on banyak chance yang terbuang paling I'm tinggi not itu sure. Haaland. I'm sure ada datanya. Ya Haaland- data. I don't care dengan data-data ya. Lah, Come on. kan kontribusi- Data itu dari parameter. Gue sering lihat ya match. Match. Ya. Setiap akun itu datanya beda. Big chance match ini 2, ini 3, ini 4. Big chance seperti apa? Yang gue ngelihat nggak big chance dibilang itu big chance. Susah, ngerti nggak? Ini parameter yang gue ambil dari situs resminya Premier League.
paling tinggi chances terbuang Haaland, nomor 2 memang Nunes. Gue ngelihat itu kalau nggak salah 24 berbanding 21 gitu. Ya. Lebih banyak si Haaland tapi nggak beda jauh dibandingkan Nunes. Oke, ini menariknya gini Coach, kalau juga Mas Aryo. Kalau menurut lo Coach, apa yang bisa membuat Haaland ini bisa berkontribusi? Apakah dengan nanti misalnya Liverpool juara nih, tapi dia tetap penampilannya gini, apa itu yang bisa membuat lo melunak kayak nih worth it? Enggak juga. berubah, enggak lah. Jadi musim ini Enggak udah lah, ini yang kita harus, dan ini kenapa gue tetap konsisten jadi pandit, dan kenapa Justin namanya naik terus, kenapa Justin lebih mahal? Karena gue jelaskan yang berbeda dengan pandit lain. Kalau lu hanya bicara jumlah gol, mereka bisa cari tahu kok. Jumlah assist, mereka bisa cari tahu. Tapi yang mereka sering nggak kepikiran soal Real Madrid contoh. The problem dengan Real Madrid is young generation sama old generation ada gap. Mid generationnya drop, flop. Apa yang terjadi musim depan? Incer Hakimi, incer Davies, incer Mbappe. Ini yang mid generation. Nah, hal kayak gini nggak ada dalam data. Maka dari itu gue coba sebagai pandit, gue coba membuat netizen cerdas. Walaupun masih banyak yang nggak mau pintar ya. Ngerti nggak? Jadi untuk gue, mau Liverpool degradasi, pendapat gue tentang Nunes nggak berubah. Gue nggak pernah bilang dia jelek. Ngerti nggak? tapi dengan harga Dengan segitu. harga segitu, untuk gue itu flop. Mas- Karena kontribusinya beda dengan Firmino, beda dengan Suarez. Satu, dia dari sisi defense atau nggak ada kontribusinya, build up juga sangat kecil kontribusinya, wasted chances terlalu banyak. Kalau sana di harga 34 is okay, but not for 70. Tapi harga kan kita nggak bisa, dia nggak bisa Loh, betul, ikut-ikutan betul. dong dengan Tapi harga. itu kan pada ada ekspektasi. Lu harus, ya dong. Dan zaman sekarang kan emang harga segitu. market Ya, value-nya Market emang value udah kan emang tinggi-tinggi. Betul, tapi justru dengan market value ini orang kan punya ekspektasi karena harganya segitu. Memang bukan salah Nunes, Oke. gue setuju. siap. Oke, itu jadi silakan berarti punya pendapat masing-masing. Iya. Silakan mau timnya Coach Justin atau timnya Mas Aryo, bebas lo punya pendapat sendiri. Apalagi yang penting menang, ya udah menang. Tapi menurut kalian berdua, You have to educate penonton. Yes. Gak bisa lu hanya berdasarkan data. Lu harus lihat matchnya. Jadi kalau berdasarkan datanya Haryo, Firmino nggak punya kontribusi kan? Lu lihat aja nggak ada Firmino. Siapa bilang Firmino nggak ada kontribusi? Enggak, karena nggak cetak gol banyak dan Ya. dan assist. Kalau Lah ya, dari tadi just- ngomongnya just- soal gol assist, gol assist, Justru gol assist. justru gue bilang si Nunes itu bukan tipe Torres, bukan tipe Suarez. Ya. Nah, tipe apa dong? Dia bisa jadi tipe Firmino. tipe Nunes. Nggak bakalan dia jadi Coach, tipe Firmino. tapi kan Maksudnya edukasi dalam juga. artian jumlah gol loh yang kita bicara Iya. ya. Kita Tapi kan bicara jumlah edukasi gol. juga semuanya pakai data, Coach. Basisnya data. Iya, basisnya data, Coach. Ini kan based on data juga, Mas That, Aryo, Coach. itu yang salah besar, itu yang gue rubah. Terus pakai apa, Coach? Kalau Nonton, semua pertandingan. nonton all sebanyak mungkin match. Baru lu bisa dengan data yang ada, baru lu bandingin. Loh, kok di sini ada 4 big match, big chance? Ya. Gue cuma lihat 2 toh. Berarti kan data, maksudnya gini, kan data ini terjadi karena dari hasil pertandingan. Nah, yang parameternya apa? Setiap akun beda. Lu coba download 3 akun, 4 akun Ini Gua berbeda. mesti Mas pastiin. Aryo dari- Iya, ini dari Premier Iya League. dari Premier League. Gue nggak peduli mau dari lu lihat lu Kalau Premier League kan yang resmi. enggak ya yang loh ini yang mau mana? resmi atau enggak justru ini yang kita harus luruskan pada saat 1000 orang belok kiri apa kita harus belok kiri? Belum tentu. Kita bisa sendiri maksudnya belok ke lu kanan. bisa menilai ini cuma 2 peluang. Tapi kalau menurut parameter yang Ya, yang pengambil data, That's okay. That's why lu harus nonton. Berarti Ya lu iya, punya yang pengambil catatan- data kan lu juga berarti pasti punya nonton. catatan sendiri Oh, iya, setiap nonton. gue nggak pernah tergantung data-data gituan. Gue nonton dan I try to explain to my member atau to penonton gue apa ini big chance atau enggak. Gol, ini gue kasih contoh lagi nih soal Premier League. Iya. Lu shooting ke arah gawang, bolanya pelan, diambil kiper, shot on target. Iya. Lu shooting bahaya, beda 1 senti sebelah kanan, shot off target. Lebih bahaya mana? Lebih bahaya yang Exactly. iya itu betul, Oke. itu shot on target. Exactly. Itu shot on target, cuman bukan big chance. Ada Iya, hitungannya semua. tapi shot on target. Iya, betul. Dan orang lihatnya shot on target. Oke. Apa itu dihitung big chance atau enggak? Yes. Sekarang gue tanya, berapa senti shooting ke kanan itu
atau keluar gawang itu sebuah big chance atau enggak? Parameternya Nah, apa? itu ada di Premier League semua tuh Ya, udah ada parameternya apa? Oke, based on data silakan lo tetap punya pendapat sendiri Jebretin, tapi yang gue pengen tanya adalah berarti kemenangan Liverpool kemarin beruntungan Ya iyalah. atau keberuntungan atau emang ini ya ini hasil kerja keras dan emang di menit akhir ini Hasil terjadi. kerja semua tim kerja keras. Terus Tapi keberuntungan? semua tim nggak dapat keberuntungan kayak Liverpool. Jadi keberuntungan Mas Ariel setuju ini keberuntungan semata Iya. dari kemenangan Ada Liverpool. keberuntungan dan ada kemampuan untuk memanfaatkan keberuntungan. Dan Ya. Liverpool bisa memanfaatkan Itu betul. Jadi momennya yang dimanfaatkan. Tapi banyak tim juga yang mendapatkan chances lebih banyak. They cannot kill the Iya, game nggak karena bisa. nggak dapat keberuntungan itu. Menurut lo beruntung apa enggak Nes? Berarti Nes Liverpool Nes. Ya benar kata Mas Aryo tadi, memanfaatkan keberuntungan Maksudnya itu yang proses Endo ngepres, bola hilang, McAllister dapat Ya, langsung umpan itu kan tapi prosesnya banyak ada. tim melakukan itu juga gitu loh. Tapi mereka nggak dapat keberuntungan sehingga mereka nggak bisa cetak gol. Oke, sedikit ya gue bahas tentang pertandingan kemarin adalah protesnya presiden klub dari Nottingham Forest, dikit aja nih. Iya, Itu iya. gimana sih? Karena kan Enggak, yang, itu agak lebay itu. yang dijadiin masalah adalah pada saat Ada pelanggaran. Ibrahim Konate. Pelanggaran dalam kotak penalti itu biasa. Dan harusnya katanya bolanya tuh punyanya si Nottingham Forest, Forest. iya, enggak. Memang ada pelanggaran, tapi terlalu ringan. Kalau itu gue nggak setuju. Oke. Kalau pelanggarannya ke Konate sih lumayan lah. Iya, Kakinya kaki sampai ke muka kan sih. Yes. Terjadi banyak pelanggaran dari sisi Forest, Liverpool juga. Tapi apakah semua pelanggaran itu harus dikasih penalti? Apakah semua yang kena tangan harus dikasih Oh, bukan, penalti? Kan maksudnya enggak. momennya Maksudnya yang ya itu kan. momen itu Enggak momen terakhir yang bolanya Enggak, tuh harusnya menit terakhir. disiapa, kan itu yang diprotes sama Enggak lah. presiden Gini. klubnya. Orang protes itu biasanya pada saat dia dirugikan. Pada saat dia untungkan, kok nggak pernah protes? Kan nggak fair. Lu juga harus protes pada saat lu diuntungkan dong. Kalau lu konsisten. Ya banyak kan enggak sih? Banyak kan enggak. Tapi Kenapa? kalau dirugikan kita Kita harus tahu bahwa wasit IPL itu katrok. Lu harus terima, that's a fact. Tiap minggu selalu ada kenapa katrok dalam tanda kutip ya, bukan katrok bodoh. Tapi katrok dalam tanda kutip karena mereka punya interpretasi sendiri terhadap aturan yang sudah diberikan oleh IPL. Oke. Nes, ini menarik ya Nes ya kalau misalkan Ngerti ngebahas. Mungkin Iya, iya ngerti. Mungkin yang lu bicarain konteks yang menit terakhir ya. Iya, yang menit terakhir. Iya ya tahu. Menit terakhir. Mas Ariel mau nambahin silakan. Iya. Sorry, ketinggalan nih. Kejauhan itunya. Yang menit terakhir kan ada pelanggaran di dalam kotak penalti. Yes. Dan itu ada head injury. Begitu ada head injury kan otomatis wasit itu harus meniup fluid, harus memberhentikan pertandingan. Cuman masalahnya wasit itu meniup ketika bola itu sudah keluar. Bola itu sudah keluar dari kotak penalti. Bolanya dalam penguasaan pemain Forest. Walaupun hanya cuman 1 detik kalau nggak salah penguasaannya. Cuman last man to touch the ball sebelum ada fluid adalah pemain Forest. Kalau bola itu di luar kotak penalti, harusnya bola itu dikasih sama wasit ke kotak penalti. Karena kan drop ball sekarang kan udah dihilangin. Betul. Karena sering dipakai untuk saling tendang kaki gitu kan, begitu drop ball langsung sepak-sepak gitu, makanya dihilangin. Biasanya dikasih ke kalau ini harusnya kalau di luar kotak penalti harusnya ke last player yang touch adalah Nottingham Forest. Forest. Harusnya dikasih ke dia. Cuman gue berpikiran itu adalah pelanggaran terhadap Konate. Kalau pelanggaran terhadap Konate berarti kan bola itu harusnya di dalam kotak. Pelanggaran dari situ diberhentikan dan diberikan kepada defending team. Iya. Diberikan kepada Liverpool. Cuman kok wasitnya ngasih begini, bukannya bola di bawah ditendang sama pemain Forest. sebagai foul. Kenapa nggak ditendang sama Kelleher atau pemain belakang lah yang nendang? Tapi dioper begini. Artinya itu kan kayak seperti drop ball tapi dikasih ke pemain defending team. Nah, ini yang jadi masalah. Harusnya kalau bola itu sudah keluar, jatuhnya pemain Forest. Cuman kan banyak narasi yang bilang abis kejadian itu Liverpool langsung golin. Enggak kok, jaraknya 2 menit. Masih lama Masih ya, ada lama, proses. masih ada corner, masih ada proses. Ya. Pemain Forest 3 kali mengambil. Tim yang dirugikan selalu protes yang Oke, nggak jelas. siap Mas Aryo, thank you penjelasannya. Tapi gue pengen nanya ke Nesa nih. Dari tadi kan perihal Nunes mulu. Nesa yang punya datanya. Inilah. Maafin ya, aku Nesa Raharja. data juga. Karena kalau nggak ada data nggak bisa ngomong. Makanya lu Nesa apa? Ya, Nesa Rajasa. Raharja. Ya Rajasa. Yang kedua dong jadi. Emang sebenarnya berapa sih Ya karena data Nunes itu juga tuh?
data juga penting Coach. Mau Iya. tesis mau apa juga semuanya perlu data kan. Berapa sih emang golnya Nunes? Nunes itu 10 gol khusus di IPL dan menariknya dia tuh nyetak 7 gol saat tandang ya. Saat tandang termasuk brace ke gawangnya Newcastle Agustus lalu dan pas lawan Bournemouth tanggal 21 Januari kemarin tuh. Udah ganteng ngegolin mulu. Kalau kata aku sih nggak flop ya. Tuh, beda-beda dong pandangannya kalau lihat Beda-beda dari Ya dong sisi. versi bebas. cewek. Kalau lihat dari sisi ganteng. Bebas. Iya kan? Yang penting gue cuannya paling banyak. Itu yang paling penting. Ya mau apa bebas kan? Untung Semua orang boleh yang ngomong. Nesa, kalau sama Rizal disikat. Kalau Rizal nggak boleh lu ngomong gitu, diomelin lagi. Oke.